Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sheila Octaviani dari Bandung. Hari ini aku membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara yang Dibungkam. Kalau mau tahu ceritanya, yuk simak videonya. Alkisah, di sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Ais. Ia baik, penurut, dan sering membantu ibunya. Ia hanya tinggal berdua saja dengan ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Ais masih kecil. Sejak itu, ibunya merawat dan juga membesarkan Ais seorang diri. Saat sore tiba dan langit berwarna jingga keemasan, Ais baru pulang sekolah. Tasnya masih tergantung di punggung dan langkahnya pelan karena Ais lelah telah belajar seharian di sekolah. Saat Ais masuki rumah, ia mendengar suara ibunya memanggil di balik dapur. Assalamualaikum Ibu, Ais pulang. Waalaikumsalam Ais, udah pulang? Ayo belikan Ibu gula di warung Pak Ustadz. Ais mengangguk lalu bergegas masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya dengan pakaian rumah sederhana. Lalu ia mengambil uang di meja dan bergegas keluar rumah menuju warung Pak Ustadz yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Dan tanpa perlu banyak waktu, ia sudah tiba di warung Pak Ustadz. Biasanya, warung itu ramai dipenuhi dengan ibu-ibu dan juga anak-anak yang berbelanja. Tapi sore itu sepi, tidak ada siapapun kecuali dirinya. Assalamualaikum Pak Ustadz, beli gula. Waalaikumsalam Ais, beli apa? Beli gula? Iya Pak, beli gula 1 bungkus aja ya, disuruh sama ibu. Tunggu ya nak, Bapak ambilkan terlebih dahulu. Pak Ustadz berbalik menuju rak untuk mengambil sebungkus gula. Ais menunggu di depan pintu warung dan di luar hanya terdengar suara angin. Pak Ustadz lalu berjalan menghampiri Ais untuk memberikan sebungkus gula. Ini Ais gulanya. Makasih Pak, ini uangnya. Pada saat Ais akan memberikan uang, tiba-tiba tangan Pak Ustadz memegang tangan Ais dengan erat dan seketika badan Ais menjadi kaku. Lepaskan, ini nggak boleh, ini pelecehan namanya. Saya bisa laporkan kamu ya ke guru saya, ke orang tua saya, ke Pak RT. Alah, kamu ini perempuan, anak kecil lagi. Gak mungkin lah orang-orang pada percaya sama kamu. Saya ini Ustadz, saya ini orang terpercaya di sini. Gak mungkin ada yang percaya sama kamu. Sore ini kamu sangat cantik ya Ais. Sering-sering ya mampir ke warung Pak Ustadz, lagi sepi soalnya. Tanpa berpikir panjang, Ais lalu berlari mengambil gula di tangan Pak Ustadz dan melepaskan tangannya. Saat Ais menuju rumah, ibunya yang sedang duduk dalam ruang tamu kebingungan melihat Ais lari terbirit-birit. Ais, kamu kok lari-lari? Kamu habis dikejar anjing ya? Ais hanya mengangguk pelan, lalu ia menaruh gula di meja dan bergegas masuk ke kamar. Sampainya di kamar, ia menatap tangan yang dipegang oleh Pak Ustadz sangat lama. Kemudian, ia mengambil telepon genggam dengan tangan yang bergetar. Dia mulai mengetik. Aku pulang, tapi rasanya hilang. Badanku gemetar, langkahku berat. Aku hanya disuruh ibu untuk membeli gula pasir di rumah Pak Ustadz. Tapi yang ku bawa hanya luka. Dan rasanya tubuhku bukan milikku lagi. Aku memberinya uang untuk ditukar dengan sebungkus gula. Tapi tiba-tiba dia memegang tanganku dengan erat. Dan dia berkata, Aku cantik sore itu. Lalu Ais melihat kata-kata itu di ponsel dengan lama sebelum ia mengirimkan di status media sosialnya. Detik demi detik telah berlalu, notifikasi mulai bermunculan. Ia berharap akan ada teman maupun tetangganya yang melihat dan ikut merasakan apa yang ia rasakan. Tapi bukannya itu yang ia dapatkan, justru seperti dilempar oleh batu yang diarahkan kepadanya. Jangan fitnah kamu Ais. Pak Ustadz ini gak mungkin kayak gitu. Pak Ustadz itu orang paling baik di desa ini. Pasti kamu kan yang mancing dia duluan. Komentar-komentar tersebut bermunculan seperti jarum yang menusuk hati Ais.
Di kamar yang sempit, Ais mulai memeluk erat lututnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sangat sendiri di dunia ini. Di luar pintu kamar, ia mendengar ada suara langkah yang mendekati kamarnya. Langkah itu pun berhenti tepat di depan pintu kamar Ais. Perlahan, gagang pintu mulai berputar, dan pintu kamar Ais pun sedikit demi sedikit mulai terbuka. Lalu muncullah sosok ibunya yang berdiri dengan wajah kaku, matanya yang merah, menunjukkan kemarahan yang bisa meledak kapan saja. Ais, kamu ini jangan suka fitnah ya. Gak mungkin Pak Ustadz kayak gitu. Ais gak pernah mau bohong. Ini bener Ibu, Ais gak fitnah. Pak Ustadz pegang tangan Ais. Jangan bohong kamu. Pak Ustadz itu orang paling ternama di kampung ini. Dia tuh jadi panutan, tokoh agama Ais. Jangan bikin malu. Kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu bagaikan panah yang menusuk hati Ais. Keesokan harinya, ketika matahari sudah terbit, tapi hati Ais masih terasa gelap. Ia datang ke rumah Pak RT dengan harapan ada yang mau mendengarkannya. Tapi bukannya telinga yang mau menerima, justru mata yang menatapnya dengan curiga. Di halaman rumah Pak RT, warga sudah berkumpul. Bisik-bisik di sana di sini, dan Pak Ustadz duduk dengan tegak, juga dengan senyum tipisnya menghiasi wajahnya. Ais duduk di bangku kecil. Ia menatap lantai dan tangannya merepas ujung baju, menandakan bahwa ia sangat gugup. Dan Pak RT mencoba untuk menenangkan suasana. Kita di sini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari kebenaran. Ais, apakah kamu ada saksi dan juga bukti terkait kejadian yang kamu bicarakan? Pak RT dan warga-warga sekalian, saya nggak mungkin melakukan hal itu. Itu perbuatan tercela. Saya ini tokoh agama, panutan. Nggak mungkin saya melakukan hal itu. Aduh, Pak Ustadz, Pak RT dan warga sekalian, saya minta maaf ya. Ais ini anaknya cuma cari perhatian doang. Malu-maluin saya mah. Saya juga heran sebagai orang tuanya, kenapa dia bisa kayak gitu. Kalau aku diam, kalian amannya. Kalau aku bersuara kayak gini, aku dianggap malu-maluin ya, dan dicap sebagai anak durhaka. Kenapa? Kenapa di sana aku dilecehkan seperti ini? Justru aku yang disalahkan, bukan dia. Kadang media dan juga tetangga malah bukan yang melindungi, justru menjadi pisau kedua. Pintu kamar Ais berdiri pelan, seperti takut mengganggu hati kecil yang sedang terluka. Di sela pintu, muncullah seorang ibu yang membawa teh manis dengan senyuman itu. Tapi di balik senyuman itu ada awan kelabu, awan yang menandakan rasa penyesalan. Ais, ibu minta maaf ya. Ibu sudah tahu kebenarannya. Kamu bukan satu-satunya korban, tapi kamu satu-satunya yang berani menyuarakan. Bu, aku ini korban. Aku bukan mau malu-maluin ibu. Aku benar-benar dipegang. Aku benar-benar pengen menyuarakan apa yang aku rasakan. Kalau aku diam, para pelaku itu akan semakin senang untuk bertindak. Banyak korban yang akan berjatuhan, Ibu. Iya, Ais. Ibu mengerti. Ibu janji akan selalu di samping kamu, Ais. Ibu akan selalu mendukungmu. Bu, aku bersuara ini demi menyelamatkan korban-korban yang lain, bukan untuk malu-maluin ibu. Mungkin saja kalau aku bersuara, para pelaku akan mendapatkan balasan yang layak. Sudah cukup, saatnya kita menghentikan budaya menyalahkan korban. Semoga tidak ada lagi korban yang selalu disalahkan. Dan semoga cerita ini tidak menjadi kenyataan. Saya Selauk Tafiani, terima kasih dan sampai jumpa.